Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delot dengan NPM 231501131 dari kelas Keamanan Sistem Informasi C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dari eh, penggunaan Zabbix. Nah, Zabbix sebelum masuk ke penjelasannya itu, saya dapat pengantar awal mengenai Zabbix. Zabbix adalah sebuah perangkat lunak pemantauan atau monitoring software kelas enterprise yang gratis dan open source. Nah, Zabbix dirancang untuk memantau berbagai macam komponen infrastruktur IT seperti jaringan, baik itu dalam bentuk pemantauan switch, router, firewall, bandwidth atau traffic, habis itu server, baik pemantauan kinerja dari hardware, CPU, memori, dan disk space, serta aplikasi dan layanan cloud. Nah, fungsi dan cara kerja utama dari Zabbix ini yang pertama itu pengumpulan data. Zabbix menggunakan agen khusus seperti Zabbix Agent eh, yang digunakan untuk dengan menggunakan protokol standar seperti SNMP, di mana SNMP ini merupakan Simple Network Management Protocol untuk mengumpulkan data, metrik, atau item secara berkala. Yang kedua itu ada visualisasi, yang ketiga itu ada peringatan, yaitu um, Zabbix menggunakan trigger atau pemicu yang didasar pada ambang batas data. Jika suatu matrik melanggar ambang batas tersebut, misalnya CPU, penggunaan CPU atau CPU usage-nya itu di atas 90%, maka Zabbix secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada administrator melalui di tampilan dashboard dari Zabbix tersebut. Yang ketiga, yang keempat itu ada otomasi. Nah, Zabbix dapat diatur untuk menjalankan skrip pemulihan otomasi, misalnya merestart layanan ketika masalah terdeteksi. Nah, em, masuk ke penjelasan awal mengenai dashboard dari Zabbix tersebut. Nah, untuk di dashboard awal dari Zabbix tersebut em, berisi ringkasan real time mengenai kesehatan dan kinerja seluruh infrastruktur yang dimonitor. Halaman ini dikemas dengan berbagai widget yang memberikan informasi mendalam sekilas. Di bagian atas terdapat widget top host. Nah, by CPU utilization yang memperlihatkan pemakaian CPU tertinggi saat ini pada host nih pada host vClass unila.ac.id. Nah, selanjutnya itu em, dengan pemakaian CPU-nya itu 5,97%. Nah, em, di samping itu terdapat widget sistem informasi. Nah, memberikan detail teknis mengenai status server dari Zabbix tersebut. Em, di mana terdapat em, untuk status server Zabbix ini sedang berjalan atau running. Selanjutnya itu jumlah host serta item yang dikelolanya. Nah, bagian tengah menunjukkan widget diagnosis host availability uh, dan problem based severity yang mengidentifikasikan bahwa sebagian besar host tersedia, namun ada satu host yang mengalami masalah dengan tingkat keparahan atau warning peringatan. Di sisi kanan terdapat visualization material uh, memory utilization. Nah, eh, di sini terdapat grafik kecil yang menampilkan penggunaan memori server Zabbix. Di sini terdapat Zabbix servernya itu penggunaannya itu hampir hampir 60% atau sekitar penggunaan CPU-nya itu 27 eh, 9608%. Nah, selanjutnya itu Nah, di dashboard ini memberikan ringkasan awal dari Zabbix tersebut atau penggunaan Zabbix server tersebut. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke penambahan host. Di sini kita
pertama kita klik dulu untuk monitoring-nya itu diklik host. Selanjutnya itu bisa kita klik create host. Nah, selanjutnya itu kita kasih nama hostnya itu, contohnya itu vclass unila.ac.id. Dengan host grupnya itu, dengan template-nya itu, di sini saya eh, untuk yang vclass ini, kelas Unila, vclass Unila. Di sini saya eh, gunakan template-nya itu. Bentar. Start. Oke, di sini kita kasih template-nya Linux dan hostnya itu kita kasih Linux Server. Kita add, oh ya, add detail. Nah, di sini kita kasih agennya SNMP dan di sini kita masukkan em, IP untuk IP vClass Unila. Nah, cara ngecek IP dari vClass Unila ini kita bisa menggunakan command prompt dengan sintaksnya itu nslookup vclass.unila.ac.id. Nah, selanjutnya itu kita add. Di sini saya sebenarnya tadi sudah menambahkan untuk bagian ke sini. Di sini saya menggunakan um, hostname-nya vClass Unila, Linux-nya BSNNP, host group-nya itu Linux Server, dan IP dari vClass Unila-nya itu 192.168.1.197. Nah, di sini juga ada saya tambahkan hostnya itu untuk router PGR. Nah, dengan namanya itu router PGR, untuk template-nya itu saya menggunakan MikroTik by SNMP, hostnya itu saya gunakan router. Nah, selanjutnya itu kita add untuk SNMP-nya dan masukkan IP dari PGN router PGN tersebut. Nah, di mana untuk IP PGN tersebut di sini IP-nya 103.3.46.254. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, host yang terakhir yang saya masukkan itu bagian router Telkom. Nah, untuk router Telkom itu hampir sama dengan router VPN. Di sini saya kasih MikroTik by SNMP. Untuk hostnya itu saya gunakan router dan yang berbeda itu cuma IP. Untuk IP dari Telkom ini adalah 121.50.32.1. Nah, setelah semua host itu telah kita inputkan, di sini kita dapat melihat untuk bagian datanya atau penerimaan datanya sebanyak untuk rute PGN sebanyak 189,
Untuk yang bagian router Telkom 180 dan untuk V-Class ini eh, eh, inputan datanya itu atau pengambilan datanya itu terdapat 69. Nah, di sini terdapat Zabbix server problemnya itu satu. Nah, di mana akan memberikan notifikasi apabila uh, ada salah satu sensor yang membaca atau membaca nilainya itu di atas 90%, ambang batas 90%. Nah, sebenarnya tampilan ini berfungsi untuk menginventaris pusat semua perangkat atau sistem yang sedang dimonitor, memberikan pandangan menyeluruh mengenai status konektivitas dan kesehatan dasar setiap host yang terdaftar. Eh, Nah, di sini terdapat host group, status, hingga tingkat keparahan atau severity masalah yang sedang dialami oleh host tersebut. Nah, bagian tabel ini menunjukkan daftar host yang dimonitor. Di antaranya itu yaitu router PGN, router Telkom, em, serta Vclass Unila, em, dan Zabbix server yang dimonitor menggunakan Zabbix Agent. Nah, di sini juga terdapat kolom availability yang mengkonfirmasikan Zabbix berhasil mengambil data dari host tersebut melalui protokol yang ditujukan. Nah, di sini terdapat um, terdapat informasi mengenai let let's data, problem yang aktif, dan graph atau grafik yang sudah dibuat. Nah, di sini dapat kita lihat untuk yang router PGN, untuk grafik-grafiknya itu terdapat. Yang pertama itu ada router PGM CPU 1, CPU 2, sampai untuk yang PGN itu ada. Nah, yang di router PGN ini terdapat 72 CPU yang digunakan. Nah, di sini juga terdapat grafik untuk interface bridge 103 gasnet untuk melihat traffic dari network router PGN tersebut. Nah, di sini saya lebih menganalisis bagian traffic network yang mix antara SFP, SFP Plus dengan gasnet. Nah, grafik ini, grafik ini eh, menunjukkan adanya ketidakseimbangan lalu lintas yang signifikan yang biasanya terjadi pada link unduhan utama. Area hijau ini eh, yang dominan mewakili bit receive atau inbound dari traffic atau network yang masuk, yang menunjukkan pemakaian bandwidth masuk yang tinggi dan nilai rata-ratanya itu um, average dari untuk bit receive ini average-nya itu 1,54 Gbps, gigabit per second. Nah, selanjutnya itu terdapat garis orange di bagian bawah yang mewakili bit send atau odd
outbound package eh, yang menunjukkan lalu lintas keluar yang jauh lebih rendah dengan rata-ratanya itu yang rata-ratanya itu 165,28 Mbps. Meskipun pemakaian bandwidth yang tinggi, kondisi koneksi tergolong sangat sehat. Semua metrik terkait dari eh, kesalahan dan pembuatan paket seperti patch width error atau discard berada pada nilai rata-rata average-nya itu nol, yang mengidentifikasikan tidak adanya masalah kualitas link atau buffer overflow selama periode pemantauan tersebut. Nah, di sini juga terdapat eh, untuk yang grafik router PGN, untuk yang interface-nya itu SFP, SFP plus 3. Nah, di sini juga terdapat yang interface lainnya. Nah, selanjutnya itu kita lihat untuk bagian yang router Telkom. Nah, untuk di router Telkom tersebut sama seperti di router PGN, di mana router Telkom ini menggunakan CPU-nya itu menggunakan 72 CPU, di mana Telkom lebih unggul satu CPU daripada PGN, di mana PGN 71 CPU. Nah, untuk di sini saya akan lebih menganalisis mengenai network traffic dari router Telkom bagian mix, di mana dia mix antara networknya itu gabungan dari interface SFP plus satu dengan Telkom. Nah, untuk yang bagian bagian Telkom ini em, selama periode beberapa jam ini eh, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan lalu lintas yang signifikan yang merupakan hal umum pada tautan internet utama, di mana data yang diterima ini atau inbound jauh lebih besar daripada eh, data yang dikirim atau outbound, di mana eh, area hijau ini mewakili bit receive sebanyak 966,68 Gbps. Sedangkan yang menunjukkan tingginya pemakaian bandwidth yang masuk. Sementara garis orange atau garis merah ini mewakili bit send atau dengan rata-ratanya itu 188,3 Mbps yang menunjukkan lalu lintas keluar yang jauh lebih rendah dan pemakaian bandwidth-nya yang stabil dan tinggi. Kondisi koneksi ini menunjukkan kesehatan yang prima karena semua metrik terkait kesalahan dan pembuangan package berada di rata-ratanya tuh nol atau average-nya itu nol. Nah, juga bisa dilihat untuk eh, di router Telkom ini terdapat beberapa interface juga sama seperti yang di router PGN. Nah, selanjutnya itu masuk ke bagian eh, mengenai Linux SNMP bagian V-Class Unila. Nah, di V-Class Unila ini terdapat beberapa grafik. Yang pertama,
graphic network, eh, habis itu CPU, habis itu memori yang digunakan. Nah, di sini untuk yang bagian untuk network traffic untuk Unila ini eh, pemakaian bandwidth pemakaian bandwidthnya itu di skala 53,79 Mbps. Lalu untuk lintas masuknya itu eh, yang dominan yang menunjukkan adanya lonjakan atau spike pemakaian eh, dengan nilai maksimumnya itu 26,68 53,79 Mbps dan rata-ratanya itu 26,68 Mbps. Sementara lalu lintas keluar atau bitsendnya itu dengan garis warna merah ini menunjukkan pemakaian jauh lebih rendah dengan rata-ratanya itu 14,57 Mbps. Grafik ini mengkonfirmasikan adanya pola lalu lintas asimetris yang umum, lebih banyak data masuk daripada yang keluar, sementara semua metrik terkait kesalahan dan pembuangan paket atau output packet, inbound, dan lain-lainnya itu menunjukkan nilai rata-ratanya nol, yang menandakan bahwa koneksi pada interface ini INS 160 ini beroperasi secara bersih dan bebas kesalahan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian CPU usage. Nah, untuk yang grafik CPU usage ini eh, terdapat beberapa tiga garis yang memfluktuasikan mewakili log average dalam interval 1 menit, 5 menit, dan 15 menit. Di mana semua nilai rata-rata ini stabil sekitar eh, nih sekitar 1,2 eh, 1,2 sampai 1,27. Nah, yang garis orange ini horizontal menunjukkan ambang batas ideal berdasarkan jumlah number of CPU, di mana ambang batasnya itu di bawah 2. Dan garis cloud average ini berada jauh di bawah garis 29 jumlah dari jumlah CPU. Di sini di mana terdapat number of CPU-nya itu ada 29 yang mengidentifikasikan bahwa host tersebut beroperasi dengan beban CPU yang sangat rendah dan stabil jauh dari kapasitas maksimumnya. Di sini juga terdapat eh, bagian yang penggunaan CPU usage. Nah, di grafik penggunaan CPU ini eh,
menga- mengenai menganalisis mendalam mengenai pemanfaatan CPU. Nah, menunjukkan pemakaian CPU secara total berada pada tingkat sangat rendah atau stabil di bawah 5% sepanjang periode pemantauan. Meskipun pemakaian rendah, rinci data di bawah grafik mengungkapkan distribusi waktu CPU yang spesifik. Sebagian besar pemakaian CPU-nya itu sekitar 2,71%. Dihabiskan untuk CPU user time yang merupakan waktu yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan proses pengguna. Waktu yang dihabiskan untuk CPU system time itu juga rendah sekitar 2,3% dari rata-rata. CPU IOWIDE dan CPU still time berada di tingkat 0 yang mengidentifikasikan bahwa sistem tidak menunggu input atau output dan host virtual yang tidak kehilangan waktu CPU akibat hypervisor mengambil sumber dayanya. Nah, yang terakhir itu yang saya bahas itu penggunaan memori. Nah, di sini terdapat waktu-waktu penggunaan memori dari Viklas Unila, di mana total memorinya itu sebanyak 215,99 gigabyte. Sedangkan memori yang tersedianya itu sekitar 90,32 gigabyte. Maka untuk penggunaan memori di Viklas ini bisa dibilangkan masih aman atau masih dalam standar aman. Nah, di sini setelah kita menganalisis mengenai host tersebut, di sini saya menambahkan tampilan grafik pada dashboard tersebut. Nah, di sini terdapat peringatan atau problem di mana Mikrotik dengan CPU-nya itu dengan nomor CPU-nya itu 32 itu mengalami over atau penggunaan CPU-nya itu melebihi dari ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu di atas 90% di bagian host router PGN. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan dashboard untuk masing-masing host tersebut. Di sini saya tambahkan add host. Di sini kita bisa menggunakan tipenya apa. Di sini saya menggunakan Grab. Untuk default name-nya apa. Dan di sini kita juga bisa memilih host yang mau kita buat grafiknya. Di sini ada Linux server, router, dan router yang telah saya buat tadi. Nah, di sini karena saya sudah membuat 3 dashboard dari router PGN, router Telkom, dan Viklas Unila. Nah, untuk router PGN ini saya menggunakan. Nah, di sini saya menggunakan item patterns-nya itu interface SFP 1 mix gasnet yang menerima serta uh, bit pengirim. Jadi ada bit penerima dan bit pengirim. Di mana bit penerima ini bit pengirim ini menggunakan warnanya orange. Di sini saya menggunakan tipenya itu graph atau dalam bentuk grafik. Untuk gambarannya itu saya menggunakan yang line. Nah, di sini dapat kita lihat untuk pemantauan dari grafik yang router PGN bagian interface SFP plus 1 bit yang diterima sama bit yang dikirim. Nah, di mana pada saya ambil aja ya pada jam 8
59 terdapat eh, untuk bit yang dikirimnya itu sebanyak 1,93 gigabit per second. Yang diterima sebanyak 1,93 gigabit per second. Sedangkan untuk yang jumlah bit yang dikirim yaitu sebanyak 207,67 megabit per second, di mana terdapat selisih yang signifikan. Nah, bagian grafik router PGN ini menggambarkan dua area bertumpuk, yaitu area merah muda untuk bit receive atau inbound traffic yang menunjukkan pemakaian bandwidth-nya itu tinggi di atas 1,5 Gbps. Sedangkan untuk area kuning yang lebih kecil di bagian bawah ini mewakili eh, bit send atau outbound traffic. Nah, pola lalu lintas ini menunjukkan link yang sangat sibuk atau khas untuk link unduhan utama dengan fluktuasinya itu mencapai sekitar 2 gigabit per second. Nah, untuk bagian yang router Telkom ini menunjukkan pola pemakaian yang serupa dan konsisten yang ditandai dengan lalu lintas masuk atau bit receive yang dominan digambarkan sebagai area merah muda. Untuk bit send itu digambarkan kuning ke oranye-oranye. Grafik ini memungkinkan administrator untuk dengan cepat membandingkan utilization dan menemukan puncak trafik pada kedua link tersebut. Contohnya itu pada jam 8 menit 46 dan detik 20 pada tanggal 21 bulan 11 2025 ini untuk yang bit receive-nya itu sebanyak 1,31 Gbps, sedangkan bit send-nya itu 262,13 Mbps. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke bagian dashboard grafik dari Viklas Unila. Nah, di sini menggambarkan penggunaan. Di sini saya menggunakan untuk yang pemantauan memori doang. Nah, di sini menjelaskan pada jam-jam tersebut untuk penggunaan atau memori yang tersedia itu segitu, dan total memori yang ada itu sebanyak 215. Nah, saya ambil contoh untuk bagian yang pada menit 8:54, di mana memori yang tersedia itu 97,69 GB, sedangkan untuk total memorinya itu ada sekitar 215,99 GB. Berarti selisih penggunaan memorinya itu masih dibilang aman. Nah, untuk yang pink ini merupakan total memori, sedangkan yang untuk yang warnanya orange ini merupakan memori yang tersedia. Nah, eh, cuman segitu untuk demonstrasi mengenai Zabbix Software. Nah, di sini sebenarnya Zabbix Software ini digunakan untuk memonitoring baik itu jaringan, server, dan lain-lain eh, yang dapat dilihat di Zabbix tersebut dengan cukup menginputkan IP dari server atau jaringan tersebut. Nah, cukup sekian dari hasil demonstrasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Apabila terdapat salah dan kata, saya mohon maaf juga. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.